keadaan. Berikutnya, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan, pemateri, dan peserta seminar yang telah meringankan langkahnya hadir di acara seminar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hizam Ali Akbar, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. 1. Doa pembuka. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan. 5. Penyerahan plakat dan sertifikat. 6. Pemaparan materi 1 dan diskusi Isoma. 8. Pemaparan materi 2 dan diskusi. 9. Penutup. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita memulainya dengan doa. Pada saudari Desi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Baiklah, sebelum acara dimulai, mari berdoa agar acara seminar dengan tema cerdas berbudaya melalui pembelajaran 5.0 berjalan. Saya akan memandu doa menurut bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin yang berkeyakinan lain, mohon doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami panjatkan kehadiran-Mu, pemelihara alam semesta. Ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan serta memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar. Lancarkanlah acara kami, penuhilah pertemuan ini dengan kebajikan dari awal hingga akhir nanti. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu. Jadikanlah kami dengan kegiatan ini bertambah ilmu serta bertambah pengetahuan dan kami. Ya Allah, sungguh kami memohon, jadikan kami orang yang sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Ya Allah, perkenankanlah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Desi yang telah membawa kita ke dalam doa. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada saudari Liza, waktu dan tempat saya persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Irdayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terhormat PLT Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, yang terhormat Bapak Ibu dosen Jurusan Pendidikan Kimia, yang terhormat Bapak Ibu materi seminar Pendidikan Kimia, dan yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta yang hadir dalam ruangan. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Yang mana acara pagi hari ini yaitu acara seminar dengan tema cerdas dan berbudaya melalui pembelajaran etnosains di era 5.0. Dan acara ini diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa maupun dosen. Etnosains atau sains asli adalah pembelajaran yang terorganisir dalam suatu sistem pengetahuan dari budaya dan kearifan lokal yang berdasarkan fenomena dan kejadian alam tertentu. Dan pembelajaran sains yang mengangkat budaya atau kearifan lokal diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa untuk mempelajari sains. Adapun tujuan kegiatan yaitu pertama, mensosialisasikan peran etnosains dalam mengembangkan pembelajaran yang cerdas dan berbudaya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pembelajaran sains melalui budaya, kearifan lokal lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengenalkan perangkat pembelajaran berbasis etnosains dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Adapun anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar Rp6.131.000. Acara ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Dijelaskan kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan, kepada PLT Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, para dosen, panitia, dan para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan pada acara ini, baik dalam penyajian materi, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Di akhir kata nanti, berharap para hadirin mendapat manfaat yang besar dari acara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti seminar. Saya Irdayati Dipo, pamit undur diri. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ketua Panitia. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari Bapak Pelaksana Tugas, Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, Bapak Jesse Jackson Pengedek, SCD MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih buat MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan FKIP Universitas Musamus, Ibu Marta Bupati SPD NT, yang kami hormati kedua pemateri kita pada hari ini. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Sudarmin MSI, yang kedua yang saat ini ikut secara online di Zoom meeting, Ibu Dr. Woro Sumarni MSI, yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan pendidikan kimia, adik-adik mahasiswa, para pengurus HMJ dari FKIP dan juga BMFKIP yang sempat hadir, dan serta anak-anak kami mahasiswa jurusan teknik kimia, serta juga perlu kami sapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang lagi ikut dalam online Zoom meeting hari ini. Jadi kami sampaikan kepada Ibu Wadek dan juga Bapak Prof. Kalau hari ini kegiatan kita sebenarnya berjalan dua tempat. Nah, jadi di era digital kita sekarang, ya secara offline kita jalan, online-nya juga bisa jalan. Ya, karena kalau kita selalu memanfaatkan ruang offline, kita biasa terbatas dengan ruang yang hanya bisa diikuti dari beberapa orang. Ya, karena hari ini sudah terakhir pendaftaran itu lebih 100 orang ada di grup WA, dan tentunya kalau kita undang semua hadir di sini tidak akan muat ruangan kita. Tapi bersyukur di era digital semua bisa ikut walaupun secara virtual. Ya, jadi hari ini kita akan membahas dalam satu tema cerdas dan berbudaya melalui pembelajaran etnoscience di era Indonesia saja 5.0. Ya, jadi secara khusus tahun lalu saya ikut dalam satu seminar yang disampaikan oleh Bapak Prof. Sudarmin di Lampung Mangkurat. Itu juga saya ikutnya digital, saya ikut virtual dengan Prof, dan menarik ketika kita membahas soal etnoscience waktu itu Prof lagi baru bahas soal Majaka yang tahun-tahun sebelumnya sempat tren dan ternyata sudah bagian dari penelitian Prof waktu itu. Nah, dan dapat dikemas menjadi bagian dari pembelajaran. Dan saya pikir bahwa kita di Papua, terutama secara khusus di Merauke, banyak hal yang bisa kita kaji, kita gunakan sebagai bagian dalam pembelajaran baik kimia maupun sains secara umum. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai etnoscience. Bagaimana pembelajaran yang dikemas berbasis budaya setempat. Dan ternyata beberapa minggu yang lalu ini disampaikan Prof akan datang. Makanya kami diskusi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kita harus menculik juga Prof. Di waktu sibuknya Prof, kita minta waktunya untuk datang berbagi ilmu bagi kami, mahasiswa kami di sini. Dan tentunya kami juga ilmunya bukan hanya untuk kimia, tetapi semua FKIP bisa rasakan. Bahkan kita sebarkan juga keluar alumni-alumni kita, dan juga terakhir saya lihat ada teman-teman saya juga dosen-dosen ada dari Gorontalo, dari Palopo, sempat join di grup. Saya belum lihat semua yang lain apa sempat gabung. Yang jelas banyak yang boleh ikut hari ini, dan kita bersyukur bahwa kehadiran Prof di Merauke kiranya bisa berbagi untuk selama ini sains itu menjadi momok menakutkan bagi siswa-siswi di sekolah. Bagaimana kalau kita kemas sains itu berbasis budaya setempat? Saya pikir itu bisa memudahkan untuk pembelajaran sains, sehingga
mereka dengan kebiasaannya sehari-hari mereka bisa belajar dalam pembelajaran mereka di sekolah. Jadi harapan kami adik-adik mahasiswa bisa ikut dengan baik sehingga ke depan ini menjadi salah satu bagian dari riset kita. Dan saya juga mau sampaikan kepada Prof, mungkin ada beberapa mahasiswa kami Prof yang mengangkat judul tentang ini, etnoscience dalam pembelajaran. Jadi kemarin saya tekankan juga dengan mahasiswa kimia, kalian datang jangan hanya sibuk urus kegiatannya, tapi yang utama kalian sibuk dapat ilmunya. Nah, karena momen langka seperti ini bisa datang Prof. Nah, kalau bukan karena ada kegiatan khusus Prof, mungkin akan berat kalau kita bisa jadi mengundang data karena Prof pasti punya banyak kesibukan yang lain. Tapi kita beruntung hari ini Prof lagi ada tempat hadir bersama dengan kita, jadi belajar dengan baik supaya kita bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari kehadiran Prof di sini. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat dukungan dari fakultas sehingga kegiatan ini buat terselenggara. Walaupun mungkin sangat singkat dan juga di tengah-tengah kesibukan kita merayakan Natalis yang 11 Unmus, nanti kita mencoba menyempatkan waktu untuk juga boleh belajar di tengah-tengah sukacita kita merayakan di Natalis Unmus. Dan nanti kami mohon Ibu Wadek boleh membuka acara kita secara resmi sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu saja yang perlu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat panitia yang berjadi dalam mempersiapkan kegiatan ini. Ya, bahkan yang banyak dilibatkan ini mahasiswa baru yang baru sempat kuliah, karena kan kuliahnya belum Prof. Mereka baru mau kuliah minggu depan, mereka sudah sibuk urus kegiatan. Ya, jadi terima kasih buat semuanya. Mari kita ikuti dengan baik supaya ilmu yang disampaikan baik oleh Prof. Sudarmin maupun Ibu Dr. Woro nantinya kita bisa serap dengan baik sehingga ini bisa kita manfaatkan dalam desain pembelajaran kita sebagai apalagi mahasiswa semua sebagai calon-calon guru di masa depan, dan mungkin yang lagi ikut dalam online meeting lewat Zoom meeting, Bapak Ibu dosen bisa menerapkan juga dalam pembelajaran dan juga menjadi riset-riset ke depan baik untuk kita sebagai tenaga pengajar maupun juga bagi mendorong mahasiswa kita ke depan untuk riset-riset di bidang teknologi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Yesi Dixon Tongkende, SPD MPD yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kampus Merauke, Ibu Marta Laupati SPD MP, sekaligus membuka kegiatan seminar kita pada hari ini. Pada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hormat dua pemateri, Prof. Dr. Sudarmin MSc dan Dr. Woro Sumarni MSc. Terima kasih Prof. Dari Universitas Negeri Semarang boleh tiba pertama kali di Tanah Papua, di ujung timur Indonesia, tempat matahari terbit di kota Merauke. Jadi kami duluan Prof yang melihat matahari, baru Indonesia terang setelah Indonesia Barat. Juga yang terhormat Ketua Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Pendidikan Fisik, Pendidikan Kimia, Bapak Ibu dosen Pendidikan Kimia, Ketua Panitia, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia dan mahasiswa seluruh HMJ di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berdasarkan tema dari seminar tentang etnoscience
Kalau kita bicara tentang etnosains berarti berbicara tentang kebudayaan kearifan lokal. Di Papua ini, dari Papua Barat, Utara, dan bahkan ada di Papua Selatan, bicara tentang budaya orang Papua itu sangat banyak. Tadi saya sudah dengar dan sudah disampaikan oleh pelaksana tugas ketua jurusan kimia, memang dan pada umumnya kalau kita bicara tentang peserta didik, apalagi mata pelajaran sains, itu tidak menyenangkan. Bukan karena gurunya atau karena materinya. Jadi dikemas sungguh baik dalam bentuk etnosains. Sehingga ilmu-ilmu sains dikemas dalam kearifan lokal. Saya mengapresiasi dari jurusan kimia, bahkan dari jurusan-jurusan yang lain yang sudah banyak melaksanakan penelitian baik bagi dosen, juga sudah ditransfer ke tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah atau kita katakan dalam bentuk skripsi. Kalau bicara tentang etnosains yang saya tadi sampaikan bahwa ilmu pengetahuan bergandengan tangan atau dilanjutkan dalam bentuk kearifan lokal. Sekarang lagi booming, istilahnya lagi booming tentang etnosains. Baru pertama kalau saya berada di Fakultas Keguruan, ini baru pertama kali ya, ya baru pertama kali Prof untuk mengenalkan tentang pembelajarannya berbasis etnosains. Kemarin juga hari Jumat lalu sudah dilaksanakan seminar bersama dengan para guru-guru di Kabupaten Merauke dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Jadi ini awal, saya katakan jangan berakhir. Kalau bisa berkesinambungan atau ada tindak lanjut seterusnya. Juga tentang etnosains ini sudah dikemas dalam bentuk modul pembelajaran dan akan dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Merauke. Juga ini adalah waktu pembelajaran, jadi mahasiswa harus terlibat. Adik-adik mahasiswa harus terlibat, baik dari semester bawah maupun yang sedang atau lagi menulis tugas akhir bisa bertanya. Tadi saya dengar juga ada yang mau menulis tentang etnosains. Kebetulan puji Tuhan bahwa tidak sia-sia kita datangkan Prof dan Ibu Dr. Loro untuk nanti di saat penyampaian materi adik-adik bisa bertanya tentang materi-materi pembelajaran sains etnosains atau dalam menulis skripsi. Juga Bapak Ibu dosen dari pendidikan kimia hadir bersama-sama dengan kita dan juga adik-adik mahasiswa. Sebenarnya banyak sekali Prof mahasiswa terkendala keadaan alam cuaca di pagi hari. Jadi sebentar sepertinya nanti saya berbagi. Ya, ini bukan hanya dari pendidikan kimia. Tadi saya lihat di daftar hadir itu ada pendidikan fisika. Mudah-mudahan dari pendidikan lain juga bisa bergabung. Dan bahkan ada dari luar Universitas Musamus di luar Papua, ada dari Gorontalo. Juga sama-sama kita live di pagi hari ini. Itu saja dan Prof mungkin nanti ada lebih berkembang pada saat Prof dan Dr. Loro menyampaikan materi di pagi hari ini. Dan juga
menyampaikan permohonan maaf Bapak Dekan tidak bisa hadir di pagi hari ini. Atas nama fakultas mengucapkan banyak terima kasih Prof. Sudah bersama-sama membagikan ilmu buat kami yang ada di timur Indonesia. Kami tidak mau ketinggalan Prof. Buat yang ada di Indonesia Tengah maupun di Indonesia Barat. Bila kami Isakot Tari, moto Kabupaten Merauke, satu hati, satu tujuan, moto universitas kami, yaitu jangan tanya kerjaku, lihatlah karyaku. Pasti Prof kemarin sudah jalan-jalan ke Wasur, di situ ada Musamut itu semut raya Prof. Rumahnya namanya Bomi. Jadi dari Musamut raya kecil itu saja sudah bisa menampilkan, menghasilkan sebuah karya yang megah, yang hanya ada di Papua dan yang ada di Afrika. Tempat lain tidak ada Prof. Jadi memang hari ini materi kita tentang etnoscience Prof. Dan kita menggali budaya yang ada di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan. Atas nama fakultas dan atas nama Tuhan mengizinkan kita untuk kegiatan kita di pagi hari ini, maka saya akan membuka kegiatan seminar nasional dengan judul Cerdas dan Berbudaya melalui pembelajaran etnoscience di era rumah teknologi. Baik Prof, saya izin karena kegiatan kami tentang disnatalis. Terima kasih Prof. Sampaikan salamku kepada Dok. Terima kasih kepada Ibu Marta Lopati, SPDMT, yang telah membuka kegiatan seminar kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto. Kami mohon kesediaannya Ibu Wakil Dekan, Ibu Marta Lopati, SPDMT, Pelaksana tugas Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, Bapak Desi Dekan, Wanghendek, SPDMPD, Bapak Profesor Dr. Sudantin, MSI, Ibu Woro Sumardi, MSI, dan Bapak Ibu dosen, mohon berkenan untuk mengikuti sesi foto.
Tukar dengan Bu Heni. Tukar dengan Bu Heni. Bu Heni di sebelah. Hadirin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, acara selanjutnya yaitu acara inti. Kita masuk pada sesi pemaparan materi pertama, yaitu materi mengenai etnosains Papua yang akan dikemas dalam etnosains dan kearifan lokal dalam pembelajaran kimia. Yang akan dibawakan oleh pemateri pertama kita yaitu Bapak Profesor Dr. Sudarmin, MSc, dan akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Heni Purwandar Asmaningrum, SSI, MSc. Kepada Bapak dan Ibu, saya persilakan mengambil tempat. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Heni Purwandar Asmaningrum, SSI, MSc, selaku moderator pada materi pertama. Berikut saya bacakan. Nama lengkap beliau adalah Heni Purwandar Asmaningrum, SSI, MSc. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Kimia di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Konsentrasi beliau adalah kimia pangan. S2 Kimia di Universitas Hasanuddin Makassar. Konsentrasi beliau adalah kimia analisis. Bidang keahlian beliau adalah etnokimia, kimia analisis, dan kimia pangan. Publikasi ilmiah beliau adalah pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan tema analisis kebutuhan e-book interaktif bilingual etnokimia dengan pendekatan konstruktivisme. Pada tahun 2020 Improving Digital Learning Tool in the Classroom through Interactive Bilingual e-book based on local wisdom of Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan tema hak cipta etnokimia blog mengenai potensi aktivitas anestetik daun wadi Merauke. Pada Ibu Heni Purwandar Asmaningrum, SSI, MSc selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi semuanya untuk adik-adik di tempat ini. Terima kasih ya untuk semangatnya kami sudah hadir meskipun cuaca di luar sedang hujan, tapi semuanya datang dengan niat untuk mendapatkan ilmu dari Prof. Sudarmin yang sudah datang jauh-jauh dari Semarang. Terima kasih Prof untuk kehadirannya di tempat ini. Sebelum kita memulai pemaparan dari Prof, saya akan membacakan sedikit identitas diri dari Prof. Darmin. Beliau berasal dari Universitas Negeri Semarang dan kemudian pernah menjabat sebagai Kaprodi S1 IPA, pernah juga menjabat sebagai PLT Dekan IPA, dan sekarang beliau menjabat sebagai koordinator Prodi S2 Pendidikan Kimia Pasca Sarjana UNED dan juga merupakan ketua riset kajian pembelajaran MIPA berbasis etnosains. Adalah sedikit tentang beliau. Kemudian beliau juga sudah banyak sekali melakukan publikasi untuk etnosains sehingga tahun ini ya mendapat penghargaan sebagai top scholar author untuk publikasi etnosains di dunia. Beri aplaus untuk beliau.
sehingga merupakan anugerah yang besar buat kita. Beliau mau berbagi sedikit ilmunya dengan kita. Apalagi Anda, kalian semua sebagai calon guru, perlu tahu bahwa bagaimana ya caranya untuk menjadi guru, mentransfer ilmu yang bisa diterima oleh siswa-siswa kalian saat kalian nanti menjadi guru yang dekat dengan lingkungan mereka. Nah, dalam hal ini, etnoscience itu seperti kompilasi antara budaya dengan sains, dalam hal ini kimia, fisika, biologi, meskipun yang ilmu-ilmu lain juga bisa, seperti misalnya teknik, misalnya ekonomi, misalnya agama, itu juga semuanya bisa masuk dengan etnoscience. Jadi cakupannya sangat luas. Untuk lebih detailnya, untuk lebih lengkapnya, saya persilakan kepada Prof. Gani untuk mempresentasikan. Ya, kalau butuh itu benar ngantuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini di tempat kita di Merauke kita bisa bertemu muka. Selain itu juga bertemu maya dengan peserta-peserta kegiatan seminar yang ada di jurusan kimia ini. Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin lebih tepatnya saya mohon izin untuk berdiri untuk membaca materi yang sudah dipaparkan oleh asisten sorot atau yang membantu saya. Kemudian nanti Bapak Ibu yang ada di luar virtual ini nanti bisa mengikuti lewat Zoom. Itu saja, mohon izin Bu Heni. Ya, mohon maaf ya, saya itu biasanya memang harus berdiri, nggak bisa kalau duduk itu ngantuk ya. Mungkin ini saya ingin memberikan materi yang berkaitan dengan teknosains dan kearifan lokal dalam pembelajaran kimia di era 5.0. Pembelajaran kimia yang di sini yang saya maksud bisa saja nanti pembelajaran yang berkaitan dengan IPA saya. Jadi ini mahasiswa, selamat pagi dulu. Selamat pagi, salam sejahtera dan semangat ya. Ya, pagi saya lihat ya mahasiswa jalan kaki ke sini dengan penuh semangat 45 ya. Oke. Ini seminar ini mungkin PPT-nya kurang yang baru ya. Coba ambil yang baru di sini, pakai ini saja laptop di sini. Ya. Oke. Sambil nunggu pergantian, jadi saya mengucapkan terima kasih pada Bu Heni dan tim dari Universitas Musamus, ya saya lupa ya. Musamus itu artinya semut atau rayap ya. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang pimpinan di Musamus yang telah memberikan kesempatan pada saya di Wakil Dekan bidang 1 dan 2 dan 3. Jadi hebat sekali Wakil Dekannya. 1, 2, dan 3. Jadi semuanya diambil sama Ibu tadi Bu Maria. Bu siapa? Ya, Bu Maria. Bu Marta atau Bu Maria? Bu Marta ya. Kalau dulu pengalaman saya pernah jadi kajur, kemudian waktu dekan bidang 3 kemahasiswaan. Jadi kalau lihat mahasiswa itu, saya ingat ketika saya jadi wakil dekan bidang 3. Jadi di MIPA saya pernah jadi wakil dekan dan pernah mencicipi PLT dekan. Nah, itu sedikit tadi sudah disampaikan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba
coba menjelaskan mengenai istiqamah. Gimana? Jadi nanti akan saya bicarakan tentang apa itu etnoscience dan bagaimana proses-proses pembelajaran yang berpendekatan etnoscience, kemudian media pengembangan media pembelajaran yang berkaitan dengan etnoscience. Dan nanti saya akan serahkan lagi kepada Dr. Wor Sumarni yang mungkin ini juga sudah tempe. Jadi ceritanya Bu Wor Sumarni itu juga ketika S3 itu promotornya namanya Pak Darmi. Nah, jadi ilmu saya dengan Bu Woro, jadi nanti saya hanya mengantarkan dan kalau nanti yang berkaitan dengan lebih teknis lagi mungkin biar Bu Woro bisa menambah apa yang saya sampaikan. Dan selama ini pun riset saya selalu melibatkan Ibu Woro Sumarni. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian belum bisa belum terus apa? Jadi saya kemarin sangat tertarik sekali di Merauke ini. Saya pernah membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan obat yang berbasis dengan kearifan lokal. Jadi saya memiliki riset saya itu tentang bagaimana memanfaatkan tanaman hutan tropis yang berkhasiat sebagai antibakteri, antioksidan, anti kanker. Nah, kemudian salah satu materi kajian saya ada di daerah Merauke ini yang namanya tanaman sarang semut atau tanaman sarang semut. Saya pikir dulu sarang semut itu apa? Nah, dari referensi itu sehingga saya mencoba mencari beberapa teman dan salah satu yang saya hubungi waktu itu saya mau kenalan dengan Bapak Supriyadi dari fisika. Nah, dosen fisika. Nah, kemudian dari situ saya kerjasama tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal tadi yang ada di Merauke yaitu sarang semut. Di sisi lain, saya juga melakukan riset yang berkaitan dengan tanaman hutan tropis juga yang berkhasiat sebagai antibakteri, antioksidan, dan anti kanker, yaitu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, saya mengambil topik atau mengambil bahan kajian namanya Taxus Sumatera. Jadi cemara Sumatera. Kemudian ambil juga akar kuning. Jadi beberapa hari yang lalu, saya pun juga ke Sumatera Barat dalam rangka riset saya yaitu tentang memahami tentang tanaman Taxus Sumatera dan akar kuning. Nah, jadi saya ke sana, saya dengan rombongan waktu itu dengan Bu Soda dan mahasiswa pendidikan IPA. Saya berjalan-jalan ke Gunung Singgalang, menaiki Gunung Singgalang dan di sana saya menemukan tanaman Taxus Sumatera yang oleh masyarakat diyakini, pengetahuan masyarakat diyakini dia sebagai obat anti kanker dan sebagainya. Nah, kemarin di Merauke ini kemarin saya juga bicara dengan orang masyarakat asli yang mengetahui tentang sarang semut. Nah, jadi salah satu hal yang menarik dari pembelajaran etnoscience itu memang kita harus betul-betul observasi di masyarakat, mencari tuturan data-data pengetahuan masyarakat mengenai apa yang menjadi fokus kita. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang menjadi fokus kita. Kalau kita bicara Taxus, kita bicara tentang Taxus. Apa itu Taxus? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana manfaatnya? Dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan dan kita harus komunikasi langsung dengan sana. Oke, ini keunikan Kota Merauke. Apakah slide di sana dengan yang di sana sama, Bapak? Oke. Nah, jadi ini keunikan
Kota Merauke saya kemarin kalau lihat dari petanya itu sangat menarik di ujung ya, betul tadi ya. Kalau saya lihat ini matahari terbit. Saya tadi lihat jam 4 itu sudah matahari sudah terbit. Sampai di sana masih subuh. Oke, nah terus, nah ini pantun pembuka saya. Berburu rusa ke tengah hutan, rusa ditinggal dimakan macan. Salam kenal teman-teman, selamat webinar saya sampaikan. Nah, kemudian pergi Tamasan ke penangkaran, bertemu bayi orang hutan, alangkah senangnya bisa berkenalan, banyak saudara, banyak kan, dan tidak kalah penting banyak uang. Oke, insya Allah nanti saya mau ke 0 kilometer. Oke, nah ini sesuatu yang menarik ketika saya hadir di Tiktur, ini ada beberapa keunikan. Oke, ini keunikan dan saya mencoba untuk mewawancarai orang yang ada di sana. Saya tidak tahu namanya. Ini di taman, di sana ada semacam taman kecil rusa ya, penangkaran rusa apa itu. Kemudian ada beberapa hewan-hewan dan di situ juga ada beberapa yang menarik. Di situ ada ya alat tradisional khas. Nah, di situ saya tanya, Anda lihat itu saya tanya dengan Bapaknya itu tentang apa yang ada di sana. Ya, kemudian itu saya tanyakan tentang itu, misalnya saja alat musik ini. Oke, alat musik ternyata alat musik itu ada warna hitam, merah, kemudian ada putih, itu ada maknanya. Ternyata itu menunjukkan marga. Nah, marga siapa, lambangnya apa, dan kemudian bersatu dengan alat musik. Nah, itu menurut pendapat dia. Nah, kemudian alat musik itu terbuat dari apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, tulangnya apa, saya tanyakan. Ternyata juga hal-hal seperti itu menarik untuk dikaji di dalam bidang kajian saya. Berikutnya, nah, ini kita mengenal beberapa fosfor, ya, suku dan kekhasan, ya, kekhasan dari suku Marin. Nah, ini alat musik, kemudian tari dan kebiasaan orang Merauke, suka berbunyi, betul? Ya. Jadi kalau kita lihat alat musik, ketika bicara alat musik, itu kita benak kita. Masyarakat sudah banyak warna. Mungkin nama alatnya ada lebih nama. Nama alatnya apa itu? Tisa ya? Ya, tisa. Kalau kita bicara tisa, maka di situ sangat menarik dari sisi bentuknya. Ya, menunjukkan itu misalnya saja kalau keunikan. Kemudian dari sisi ininya, alat yang kita kulitnya dari bahan apa. Kemudian nanti kita bisa manfaatkan ini alat ini dalam konteks pembelajaran kita, misalnya sains itu bisa besar, uji gelombang frekuensi. Nah, jadi ketika saya tanya sama bapaknya, Pak, kalau ini ditekan dengan yang tidak tekan, suaranya kira-kira mana yang kuat? Bisa mereka akan menjawab. Kemudian alatnya apa, bahannya dari apa? Kenapa kok pakai kulitnya yang ini? Bukan kulit kerbau dan kulit sapi. Ya, dia akan menjawab. Nah, di situ sebenarnya mengandung konsep-konsep sains yang berkaitan dengan polimer, kimia kok. Nah, di situ. Kemudian kita tanya, ya, ada kaitannya dengan frekuensi tadi ketika suara keras dan tidak dan sebagainya. Kemudian tari. Nah, tari ini juga berkaitan dengan gerak. Misalnya ketika menari, kira-kira ketika tari ini berlangsung, jenis gerak apa saja yang muncul? Mungkin ada gerak lingkar, gerak lurus, gitu kan? Ya enggak? Nah, di situ mungkin kita lihat juga energi. Sebelumnya misalnya duduknya berapa, sebelum nari, setelah nari duduknya berapa, dukur. Ya, berapa? Nah, bisa juga hal-hal yang lain, kira-kira itu berkeringat dan tidak. Mengapa kok berkeringat? Nah, reaksi apa yang terjadi di situ? Nah, itu kita tanya si penarinya. Kenapa kok berkeringat? Dia akan menjawab. Kira-kira lelah enggak? Lelah. Kenapa lelah? Nah, disitulah muncul konsep-konsep perubahan kimia. Mungkin ada perubahan kalor dari ya, zat kimia menjadi energi dan sebagainya. Nah, muncullah konsep termokimia dan sebagainya. Jadi dengan demikian, dengan melihat tari ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai sumber pembelajaran.
baik dalam sains maupun dalam kimia. Nah, oke, berikutnya ini mana? Ya, panah itu kan sesuatu yang menarik juga. Jadi ketika kita mana, kemudian di situ ada gerak. Ya, kecepatannya kira-kira berapa? Nah, ketika mana mulai titik 0 kemudian dari merah ke warna sampai sabar. Berapa waktunya? Orang Merauke kan senang ya sabar sampai Merauke, dari Merauke mana sampai sabar. Nah, kira-kira kecepatannya berapa? Sampai sana. Dengan demikian, ketika bicara panah, di situ muncul konsep-konsep tentang kecepatan, gerak dan sebagainya. Itu juga bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran. Dan hal seperti itu kita bisa tanya pada orang yang memanah itu, narasumbernya kita tanya. Apa itu panah misalnya? Kira-kira kalau mana itu kira-kira berapa menit untuk jaraknya sampai 10 meter dan sebagainya. Oke terus. Nah kemudian kita lihat gambaran lokal lagi di Merauke. Terus. Nah di sini namanya Musamus ya. Saya sangat tertarik dengan Musamus kemarin. Saya mencoba sebenarnya kenapa sih yang muncul Musamus hanya di tanah Merauke, tanah Jawa kok nggak ada. Nah, di sini harus kita lihat dari orang kimia, etnokimianya. Kita lihat tanah, struktur tanahnya itu apa sih? Ternyata setelah saya lihat beberapa referensi, itu sebenarnya suatu teori ya, bisa manfaatkan sebagai ya, absorben dan sebagainya. Nah, sehingga kita bicara tentang Musamus, itu sebenarnya kita bisa bicara tentang kimia katalis, kimia sebagai absorben, kimia sebagai atom molekul atau senyawa apa yang ada di situ. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya ketika kita tanya tentang Musamus? Kemarin saya tanya Musamus, kemudian di situ dia mengatakan ini sebenarnya bukan sebut namanya rayap. Nah, rayapnya nanti kita lihat rayap itu jenis apa? Bisa kita lihat, kita foto, kita perhatikan kira-kira struktur tubuhnya bagaimana. Nah, dia membicarakan. Nah, kemudian kita cari di literatur rayap. Namanya rayap ini. Jadi, kenapa kok rayap ini saja yang bisa, rayap yang lain tidak mungkin bisa kita ganti secara ilmiah. Kemudian ini ada sarang semut. Kemarin saya juga lihat sarang semut. Saya alhamdulillah ketemu dengan tanah sumbernya. Sampai saya diajak ke hutan melihat sarang semut. Saya kemarin terpleset ketika naik. Itu saya lihat itu ternyata licin sekali itu pohonnya. Nah, kenapa kok pohon-pohon tertentu saja yang bisa ditumbuhi oleh sarang semut? Seperti pohon mangga tidak dan sebagainya. Itu menjadi kajian yang menarik di dalam bidang etnobotani. Nah, kita lihat sarang semut. Senyawanya apa? Ya, senyawanya apa? Kok bisa sebagai obat? Nah, itu nanti sarang semut itu apa? Bagaimana cara mengolahnya? Kemudian khasiat-khasiat apa yang ada di sana? Nah, kemudian terus. Nah, kemudian ada lain ini tadi tradisi tentang menari, kemudian kendang dan sebagainya. Itu kalau bahasa Jawanya kendang, itu berarti itu bisa digunakan sebagai model pembelajaran untuk menabuni getaran dan oke, terus. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini namanya sagu. Kalau di sini sagu juga ya. Ya, sagu. Nah, sagu di sini sangat menarik ketika kita bicara tentang energi makhluk hidup. Energi makhluk hidup. Beberapa referensi yang saya baca, beberapa referensi yang atau ketika kita tanya tentang masyarakat tentang sagu, yang mengatakan bahwa sagu ini sangat baik untuk penyakit diabetes, untuk dikonsumsi untuk penyakit diabetes. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana pengetahuan masyarakat itu dapat dibuktikan bahwa sagu itu kok bisa bermanfaat, ya, sangat baik bagi orang yang menderita diabetes. Nah, dari sains ilmiah maka kita mencoba mencari kandungan konsumsi yang ada di komposisi di sagu itu, kadar glukosanya berapa, kadar karbohidratnya berapa dibandingkan dengan nah di situ muncul alasan ilmiah. Nah, penjelasan ilmiah nanti biar dilanjutkan oleh Bu Woro. Mudah-mudahan sudah beliau. Nah, beliaunya waktu disertasi Bu Woro itu saya meminta tentang
makanan kari paruka. Kalau di Jawa ada gaplek. Nah, ini orang Jawa gaplek tahu ya. Ada gaplek, ada tiwul. Nah, saya suruh mencari untuk meliterasikan masyarakat tentang kimia. Jadi ketika bicara gaplek kok bisa sebagai anti diabetes, sangat baik sebagai makanan orang penyakit diabetes. Sama dengan satu tadi, saya suruh mencari dia. Tiwul juga. Nah, di situ saya minta beliau untuk mewawancarai apa itu gaplek dan sebagainya. Kemudian beliau tanya, setelah itu dianalisis ternyata kandungan karbohidrat antara gaplek, sagu itu memiliki kadar yang lebih rendah dibanding nasi. Mungkin itulah alasan ilmiah. Ya, jadi beliaunya menyampaikan pada mahasiswa, kalau aku makan gaplek, sagu dan sebagainya, mengapa kok sangat baik dan diabetes? Karena kandungan kalorinya ketika itu lebih rendah. Dan itu tidak hanya berdasarkan referensi, harus dipraktekkan, harus praktikum di lambung. Jadi praktek, benar-benar menganalisis kandungan kalori atau komponen apa yang ada di gaplek, dan sebagainya. Nah, setelah itu sebagai wacana pada masyarakat tentang namanya literasi. Jadi mahasiswa kalau mengetahui ada orang mengatakan itu paham secara ilmiahnya. Kenapa kok dianjurkan makan gaplek, kemudian sagu karena kandungan karbohidratnya lebih. Penjelasan itu namanya eksplanasitas, penjelasan ilmiah dari pertama. Oke, ini satu. Kemudian itu caranya nanti kalau Anda ingin riset tentang etnoscience, di situ ada fokus apa yang dilihat, misalnya musamus atau parasmur dan sebagainya. Kita harus observasi dan wawancara. Ada di sana. Melihat barangnya. Bahkan kemarin ketika saya bicara tentang sarang semut, saya tanya sama narasumbernya. Mulai awal, ini Bu Edi ikut mengikuti saya. Bu Edi dapat pengalaman kalau etnosnya mestinya seperti itu dan tanya terus. Kita harus banyak kreatif. Sehingga kalau bicara tentang pembelajaran etnosnya, pendidikan etnosnya, ketika wawancara itu sebenarnya kita harus mengembangkan sedikit Jadi ketika tanya, kok semutnya tidak kelihatan? Nah, semutnya kemana Bu? Ada di dalam Bapak. Kok di dalam ini? Coba, berarti di dalam sini ada lubang-lubang, ada apa semacam rongga-rongganya ada Bapak. Kok saya nggak percaya? Ya coba langsung dia membuka atau dipotong lagi ya, disisir lagi. Oh, betul kita baca semutnya. Kemudian ketika itu ada satu semut, ternyata dia mengatakan bahwa semut ini nanti kalau gigit rasanya sakit, makanya agak betul saya digigit. Di situ lontung itu artinya apa? Lontung itu apa bahasa Indonesia? Ya, ada. Ya, pemerah dan itu ada semacam detik benjolan sedikit. Ya, itu bahasa Jawanya lontung. Anda belajar lontung itu ya, lontung itu berarti ada semacam benjolan, gitu ya. Nah, kita tanya. Nah, sehingga pengetahuan kita, ketika kita bicara tentang etnosains, ketika mereka itu benar meminta kita menjadi orang cerdas. Jadi jangan cepat percaya, jangan cepat ketika melihat sesuatu, tanyakan lagi terus sampai kita dapat kepuasan. Kita dapat, ternyata secara komprehensif kita dapat informasi sebanyak. Jadi begitu. Nah, kemudian kita tanya, kemudian pengetahuan masyarakat yang ada tadi kita lakukan. Yang pertama observasi, dapat data, collecting data. Data itu kemudian coba kita verifikasi dan reduksi. Biasanya kalau macam dikatakan. Ya, yang verifikasi dan reduksi kata pertama mungkin Anda masih bingung. Yang kedua agak sensitif itu Pak saya ngomong. Yang ketiga insya Allah Pak paham. Jadi diverifikasi dan reduksi dilihat pemaparan tuturan kata dari narasumber itu mana yang nanti mengandung konsep-konsep saya. Kalau tidak mengandung konsep saya kita reduksi.
Nah, setelah diverifikasi dan reduksi, muncullah kata-kata masyarakat, kultural masyarakat, indigenous science, pengetahuan masyarakat itu nanti akan kita konseptualisasikan menjadi pengetahuan ilmiah. Setelah dibuat, kita konsepkan, kita deskripsikan maknanya. Makna, ketika kita tadi melihat semutnya ini, kemudian kita cari konsep. Oh, semut yang warnanya seperti ini, ya, bentuknya seperti namanya semut ngangkrang, bentuk apa? Nah, nanti itu namanya konseptualisasi dideskripsikan. Nah, setelah dideskripsikan, belum tentu yang kita deskripsikan itu betul, maka kita tanya fakta, divalidasi. Maksudnya divalidasi, tanyakan orang yang bicara tentang semut, ambil jelas ya. Nah, setelah tahu konsepnya betul menurut konsep ilmiah, baru kita masukkan namanya dokumentasi. Dimasukkan dalam dokumen dalam mata pelajaran atau dalam mata kuliah atau dalam materi-materi pembelajaran. Nah, dimasukkan di situ. Nah, setelah itu baru digunakan sebagai bahan. Jadi itu namanya proses. Ya. Kalau kita bisa untuk membangun ya, etnosnya sebagai pembelajaran. Nah, kemampuan itu yang harus kita kembangkan. Ketika saudara-saudara di sini atau bapak ibu semua yang ikut dalam seminar ini untuk menerapkan pembelajaran berpendekatan etnos. Jadi ada observasi, verifikasi, konseptualisasi, dokumentasi, pokoknya ini bisa saja. Gitu. Oke, berikutnya, nah ini saya, nah sedikit tentang saya. Kalau Anda lihat pada saya, bidang itu pakai kupluk ya. Orang Jawa. Nah, saya melakukan riset etnosa itu mulai terus Bapak. Ya terus saja. Itu kalau Anda lihat saya itu mulai tahun 2011, 2010 sampai 2021 itu terus saya riset saya tentang etnosa. Jadi kalau Anda lihat etnosa yang sudah itu artikel saya lebih dari 50 lebih. Bahkan tahun 2011 sampai 2021 itu riset tentang etnos saya, artikel saya itu yang terpublikasikan itu ada 24 itu yang kita masukkan dan mestinya lebih banyak lagi. Oke, terus ya, sedikit. Nah, kalau kita ingin riset etnos saya atau riset apa saja, mohon saudara-saudara mengenal namanya ya Biosphere. Jadi kalau kita pakai aplikasi Biosphere, kita dapat tahu tren riset yang kita kembangkan. Kira-kira tentang etnosains itu trennya bagaimana sih risetnya? Nah itu kita pakai namanya alat Biosphere terus. Ya, terus. Nah, oke. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu lihat YouTube-nya nanti bagaimana memakai Biosphere terus. Nah, ini yang tadi dikatakan Bu Hedi itu riset tentang etnosains itu yang paling banyak artikel-artikelnya ditulis oleh orang USA Amerika. Yang kedua bangsa Indonesia ya, betul Indonesia ya. Nah di Indonesia itu kalau kita lihat dari universitas yang menulis artikel tentang etnosains yang nomor 1 Universitas Negeri, apakah nanti nomor 3 Universitas Musa ya. Oke. Jadi insya Allah nanti kita kembangkan di sini untuk sosialisasikan tentang etnosains. Jadi saya sudah bicara etnosains dari Sabang sampai Merauke. Sabang beberapa tahun lalu saya di Unsian ya, di Aceh, kemudian hari ini kita jadi saya sudah bicara etnosains dari Aceh sampai dan tahun ini saya bicara etnosains itu 14 kali bicara etnosains berbeda seperti 14 kali ya, nanti masih ada 2 kali di Unpad Pakuan dan sekali lagi di IAIN di Ponorogo ya. Oke, terus nah ini yang nomor 1 tadi topnya itu saya katanya, dan yang nomor 4 itu Buworo. Buworo itu mahasiswa saya dulu waktu S3. Nah, Buworo itu mahasiswa saya S3. Dan beliaunya memang yang memberi saya beri etnos saya dengan literasi kimia. Jadi dengan pendekatan etnosains bagaimana dapat mengembangkan literasi kimia dan kemampuan berpikir jenis, keterampilan berpikir cerdas. Itu bidangnya Buworo. Jadi nanti kalau Anda ingin tanya bagaimana kok etnosains bisa mengembangkan keterampilan cerdas, yaitu dan sama saya, sama Buworo saja, atau semuanya sama Buworo. Saya hanya mengantarkan saja. Biasanya dosennya kan mengantarkan, mahasiswanya yang melanjutkan. Oke, terus
Nah, ini buku-buku yang berkaitan dengan saya, tolong itu referensi bisa Anda lihat di YouTube, Anda lihat ada buku saya, ada bukunya Bu Woro tentang itu, etnosains itu hasil disertasi. Itu bisa Anda akses nanti, bisa dikasih bukunya Bu Woro di internet. Tinggal ambil saja, gratis, bukunya Pak Brahmi juga gratis. Natural knowledge itu yang namanya indigenous science. Indigenous science itu namanya natural knowledge, oke? Nah, ini referensi terus, oke. Nah, bukunya banyak sekali ya. Nah, sekarang kita bicara tentang etnoscience. Nah, etnoscience intinya adalah berasal dari kata etnos dan dari bahasa Yunani dan science. Science itu berasal dari kata sintia. Sintia. Bahasa Jawanya itu aku tahu. Jadi kalau begitu, etnoscience itu sebenarnya bagaimana mengembangkan sains, pengetahuan sains berbasis pada kebudayaan. Intinya kira-kira seperti itu, terus saja. Nah, ini poster yang, nah ini sekarang kita bicara ilmu kimia. Susah ya ilmu kimia aja. Kalau ilmu kimia itu wajahnya itu seperti benzena aromatik itu ya seperti hidrokarbon, semuanya itu wajahnya menakutkan. Ya. Jadi ilmu kimia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari komposisi struktur sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi yang lain dan energi yang mendasarnya. Itu kimia. Ya. Jadi kalau ketika Anda orang kimia begitu melihat sarang semut, langsung pikiran Anda, oh itu ada senyawa namanya flavonoid begitu. Itu namanya orang kimia. Sudah begitu belum? Melihat air langsung di sini pikiran Anda, oh ini H2O, oh ada komponen elektronnya pada atomnya, wah ini dari hidra, kemudian sebagai pelarut universal gitu ya. Sudah begitu belum? Belum. Sudah ya? Bisa. Begitu. Itu orang kimia. Kalau Anda sudah membicarakan seperti itu, berarti Anda sudah cerdas dan diterapkan. Anda bayangkan. Ketika lihat bunga merah, langsung Anda, oh itu ada senyawa namanya antosianin, begitu ya, sebagai bawaan. Nah, misalnya begitu, itu orang kimia. Begitu orang baca sebagai anti kanker, langsung pikiran saya, oh saya ingin tahu apa sih senyawa yang ada di situ. Nah, itu orang kimia. Melihat komposisi tadi, struktur apa yang ada di. Mudah kan orang kimia? Pokoknya orang kimia itu melihat sesuatu langsung itu komposisi senyawanya apa gitu ya, strukturnya bagaimana gitu. Wah, strukturnya DSP apa DSP dan saya dulu. Jadi strukturnya namanya DSP. Apa itu DSP? Dan saya ada nggak struktur DSP? Jadi orang kimia seperti itu. Kalau Anda seperti itu berarti Anda sudah literat orang yang bisa kimia. Anda sudah memiliki hakikat kimia dengan diri Anda. Anda orang cerdas. Kemudian struktur dan sebagainya yang menarik pada Brunstone tahun 2013 yang menyatakan ternyata masyarakat itu sebenarnya yang namanya pengetahuan kimia itu tidak hanya berbasis pada pengetahuan yang ada di faktor yang ada di laboratorium. Sebenarnya di dalam masyarakat itu banyak pengetahuan kimia yang muncul. Ya enggak? Ketika Anda melihat tadi, musang-musang pikiran Anda kira-kira senyawa apa ya? Padahal musang-musang itu kan sesuatu yang ada di masyarakat. Pengetahuan yang ada di masyarakat, mungkin masyarakat sudah tahu tentang musang-musang, dia bisa menceritakan. Nah, sehingga pengetahuan-pengetahuan itulah yang mungkin perlu kita kembangkan. Aktivitas psikologi tadi banyak mengandung proses-proses kimia sebagai indigenous science. Oke. Terus, nah, saya berikan contoh yang sederhana saja. Di sini saya sedikit menyinggung tentang Bajaka. Pernah dengar Bajaka? Bajaka itu ternyata artinya air. Ya, orang Padang paling katanya Bajaka itu air maknanya. Nah, Bajaka itu banyak digunakan oleh suku Dayak sebagai obat anti kanker, imunitas dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat iklan-iklan itu banyak menawarkan tes. Nah, masyarakat suku Dayak sudah mengenal itu, kemudian masyarakat di kawasan hutan di Sumatera telah mengenal berbagai senyawa taksus sebagai anti kanker dan sebagainya.
Kita sebagai orang kimia ingin tahu bagaimana ya, pengetahuan masyarakat itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Sehingga saya mencoba membuat desain pembelajaran namanya inquiry terintegrasi etnosa. Nah, saya ajukan, kemudian dapat dana besar 1,5 miliar selama 3 tahun. Nah, saya coba desain pembelajaran, besok tahun depan saya terangkan, kemudian kita kembangkan menjadi bahasa. Nah, inilah yang dilakukan Bu Heni 2 tahun ini, membuat bahasa ajar. Oke. Terus berikutnya, nah ini buku etos saya yang di atas itu bisa Anda akses juga, etos saya dalam konteks pembelajaran. Nah, ini buku-buku yang menarik, etos-etos. Nah, orang yang ada di Bali sana namanya Pak Swastra, itu juga ahli etos saya, tapi budaya Bali. Nah, beberapa bulan yang lalu, ya, saya bicara etos saya, Pak Swastra juga bicara etos saya. Ya. Beliau bicara etos saya di Bali, saya bicara etos saya yang saya tahu. Jadi Pak Swastra ini disertasinya juga tentang etos saya, dia kakak saya waktu S3. Saya kira tersambung biar agak cepat. Nah, ini memahami tentang kearifan lokal. Ini banyak sekali kearifan lokal yang saya sampaikan tadi. Jadi kearifan lokal itu seperangkat pengetahuan yang dikembangkan, yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan menjadi warisan suatu bangsa. Warisan masyarakat itu. Mungkin ada norma etika sesuatu, ada kearifan lokal masyarakat yang ada di namanya hutan kasur ya, Bu ya. Hutan kasur ya. Ya, di situ saya tanya sekitarnya itu ternyata hutan kasur itu ada area tertentu yang harus dirawat oleh marga marga. Dan mereka tidak akan merusak taman nasionalnya karena dia sudah diberi semacam lahan untuk dikelola, diambil dan sebagainya. Nah, kearifan lokal seperti itu. Nah, di sini di Merauke banyak sekali, saya kira kalau saya dengar banyak sekali adat-adat ya, semacam norma-norma yang ada di masyarakat sini dari nenek moyang kita yang masih diyakini, ya, masih diyakini. Nah, itu bentuk kearifan lokal. Kemudian, mengapa kok kita perlu pembelajaran kimia berbasis etos saya? Nah, kalau itu pengetahuan seperti itu, saya pikir nanti bisa membaca, ya, bisa membaca, dan mudah-mudahan kalau bisa nanti bisa saja file itu nanti biar dibaca lebih luas. Dan saya nanti kalau Anda butuh tentang PPT saya tentang etos saya, biaya sekali nanti Anda pusing ya. Ada versi Sumatera, ada versi Jawa Barat, ada versi Jawa gitu. Karena ketika saya bicara tentang di Kalimantan, saya menggunakan ya kearifan lokal yang ada di. Ketika saya bicara di Sumatera, saya menggunakan contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Sumatera. Nah, karena di Merauke saya mencoba tadi contoh-contoh yang di Merauke. Jadi pada era mobil 5.0 yang saat ini menjadi salah satu penyebab ya semakin mengipisnya nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu pembelajaran kita coba kita titipi tanda petik, kita integrasikan dengan budaya. Mudah-mudahan budaya itu akan menjadi sesuatu yang akan melekat pada generasi kita. Sehingga saya waktu jadi kalau di S1 pendidikan IPA, S2 pendidikan IPA, bahkan saya menjadi S2 pendidikan kimia. Saya menjadikan etos saya menjadi satu mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Sehingga mahasiswa kami banyak sekali mengambil riset skripsi, tesis, bahkan disertasi yang berkaitan dengan ini. Jadi S3 pun saya mewajibkan mencoba ya topik etos saya sebagai judul-judul disertasi, judul-judul tesis untuk S2 dan S1. Sehingga banyak sekali nanti kalau kita kumpulkan saya banyak sekali contoh-contoh ya, bahan ajar dan media. Oke, terus saja Mas. Nah, di situ juga 5 manfaat mungkin saya ingin titik tekankan pada nomor 1 saja. Jadi kearifan lokal dari masyarakat nilai itu ya dengan pendekatan etos saya berarti kita mengkonservasi nilai-nilai dulu, kekayaan alam kita sebagai sumber pembelajaran, atau sumber riset penelitian. Oke, terus. Nah, 5 alasan mengapa pengajar kita berbasis budaya mampu. Ya, ini salah satu beberapa riset yang saya sampaikan yang nomor 5.
Nomor 5, etnosa itu adalah satu kegiatan yang mengubah pengetahuan masyarakat menjadi pengetahuan ilmiah. Nah, proses ketika mengubah instruksi itu akan membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, sehingga membiasakan dia menjadi manusia yang bahasa Jawanya habit of mind, itu habit of mind, kemampuan berpikir. Ya. Oke, terus. Nah, ini untuk kimia ada satu buku yang menarik, pendekatan penelitian berbasis budaya dan karakter, Bu Yuli. Nah, ini nanti bisa Anda ambil di internet, itu gratis, bisa diakses. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai bahan kajian pada bukunya Bu Yuli Rahman ini buku ini gratis. Ini juga pembelajaran kimia berbasis teknologi untuk mengembangkan budaya dan karakter. Oke, terus. Ya, cepat. Oke. Nah ini bagaimana kalau kita ingin mengajarkan, maka ini yang harus kita kembangkan. Ya. Anda kembangkan ada 5 langkah, yaitu mulai dari self identification, kemudian ada cultural understanding, kemudian ada kolaborasi, kemudian critical, refleksi dan transformasi. Jadi masyarakat di sini, mahasiswa kita harus menyatakan, memiliki rasa identifikasi budaya, artinya sadar kita itu memiliki budaya beraneka. Nah, budaya itu nanti akan kita lanjutkan sebagai memahami budaya itu akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sebagainya di dalam proses pembelajaran. Oke, terus. Nah, ini salah satu bahan-bahan ajar yang sudah saya buat. Ini yang satu itu tentang kasus, yang kedua tentang secara umum, dan yang terakhir itu adalah buku tentang bahan ajar etnoscience yang berkaitan dengan proses membatik. Nah, dalam proses membatik itu berkaitan dengan larutan, pewarna dan sebagainya. Nah, disitulah yang menarik, apakah larutan itu elektrolit atau elektrolit digunakan sebagai bahan pembelajaran ketika belajar kimia elektrolit atau elektrolit. Nah, itu jadi selain kita bicara apa itu proses-proses yang terjadi selama membatik, ada proses perubahan suhu, ada proses namanya yang mungkin di sini ada batik kemudian dikasih malam gitu ya, dikasih malam, bukan siang ya, malam. Malam itu senyawa, kalau bahasa Jawanya itu hidrokarbon. Malam itu bahasa Jawanya hidrokarbon. Nah, kalau kita bicara malam itu senyawa hidrokarbon, lilin dan sebagainya senyawa hidrokarbon. Nah, disitulah sebenarnya banyak sekali muncul tentang itu. Kalau nanti bisa diklik itu buku bahan ajarnya bisa dilihat itu. Silakan diklik di sini kalau bisa, itu bisa dilihat. Itu adalah bahan ajar yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa dulu membuat itu, berarti nanti di buku itu bisa diklik nggak mas? Coba kalau bisa, mudah-mudahan nggak bisa. Oke, kasih saja. Nah, kalau di laptop saya bisa, makanya tadi saya bilang kalau di laptop saya bisa terlihat. Karena ini butuh program flip apa yang untuk flip itu, tapi ini sepertinya nggak bisa. Bisa coba. Kalau error ya nggak apa, di eskalasi masalah. Nanti bisa dilihat. Oke, jadi Bapak Ibu mahasiswa sekalian, saya mau ulang Anda ketika nanti ingin mengembangkan bahan ajar, bolehlah nanti berbasis etnosains. Ketika bicara tentang asal bahasa bisa menggunakan nanti misalnya proses membatik. Cairannya itu apa? Atau ketika kita bicara tentang koloid, larutan koloid dan sebagainya, kita bisa makanan tradisional. Ada ya? Ada soto gitu kalau di sini apa soto itu ada namanya? Papeda itu bisa digunakan. Papeda banyak apa saja kandungan kimianya kira-kira apa? Ketika dikasih dengan bumbunya itu sebagai apa? Bisa aditif, bisa pemanis dan sebagainya. Ketika ada santan itu apa sih sebenarnya? Ya kan ada santannya ya? Oh nggak ada. Beda dengan contohnya orang Jawa. Nah, saya ini berikan contoh saran semut dan eksplanasinya. Ini ada saran semut di Papua itu banyak gunanya. Itu mungkin yang itu. Ya. Nah kemudian saya mencoba terus lanjutkan.
Nah, saya ingin tahu sebenarnya sarang semut itu apa. Oleh karena itu, saya melakukan proses observasi tentang sarang semut. Kemudian dari observasi itu saya ambil bahannya, kemudian saya lakukan proses isolasi dan ekstraksi. Ada tahu kan? Di tengah isolasi. Nah, isolasi dan ekstraksi, kemudian sama lakukan uji fitokimia, kemudian saya lakukan uji. Nah, ini hasil uji antibakteri dari sarang semut. Diklik Bapak. Nah, di sini uji antibakteri ternyata sarang semut kalau dari sini sedang kekuatannya untuk uji antibakteri. Nah, penjelasan seperti namanya eksplanasi saya secara ilmiah. Oh, ternyata sarang semut itu bisa mengobati misalnya saja ya. Mungkin bisa sebagai obat antibakteri, mungkin ada penyakit apa tertentu, mungkin bisa tulang lemak. Kemudian yang kedua, hasil uji antibakteri, anti kanker. Nah, di sini juga menunjukkan sarang semut masih lemah. Kalau sebagai anti kanker. Yang paling kuat kalau Anda lihat dari riset saya adalah badannya. Bukan ya, kasus. Yang paling atas itu, ya. Yang paling tinggi. Oke. Jadi kalau sarang semut dikatakan sebagai anti kanker sebenarnya ya bisa teman lemah. Itu bukti yang saya lakukan ya. Mungkin nanti kalau orang lain juga bisa mengkonter kira-kira bagaimana dia. Kalau saya kan hanya sekedar untuk melihat saja sebagai bahan pembelajar ketika bicara tentang kimia organik basal. Oke terus. Nah ini adalah uji antioksidan. Ternyata sarang semut itu memiliki kandungan senyawa yang sangat berperan di dalam sebagai senyawa antioksidan. Nah, oke. Terus, nah di sinilah kita membuktikan kenapa mari saya tanya juga pada si narasumber ternyata itu bisa katanya bisa untuk kekuatan tubuhnya bisa bugar kalau gitu. Sarang semutnya karena mungkin kaitannya karena memiliki kandungan tadi ya sinyal-sinyal yang ada di sana metabolisme yang berkaitan sebagai antioksidan. Oke terus. Oh ya. Nah, dinaikkan itu Mas. Biar agak sedikit. Nah, itu berarti halaman sebelumnya. Ya. Oke, terus lagi. Halaman sebelumnya lagi, terus. Nah, di bawah. Oke. Ini adalah suatu artikel. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan aktivitas, ya, maka kita perlu ditulis dalam bentuk artikel. Nah, ini saya bentuk pembelajaran inquiry terintegrasi endorsement untuk senyawa sarang semut. Nah, hasilnya saya publikasikan, kemudian nanti ini akan dipublish di proceeding. Nah, jadi, tulisan-tulisan seperti itu tadi yang saya ceritakan di atas, saya publikasikan di seminar Ikoset, mari di UNJ, nanti akan muncul tahun 2021 sebagai artikel proceeding fokus. Nah, jadi tulisan itulah yang mungkin menjadi bahan ya, sebagai referensi orang-orang yang membaca tentang sarang semut. Oh ternyata ada namanya sudah ya tentang pembelajaran inquiry dengan etostat untuk sarang semut. Nah nanti bisa diambil oleh sahabat sebagai citasi sebagai referensi. Oke terus. Nah jadi kalau Anda lihat di tengah itu, nah kalau kita bicara tentang etnoscience, maka di situ kita bicara etnoscience pengetahuan masyarakat itu apa? Kalau Anda lihat di sisi kiri ya, kalau saya di sisi kiri. Kemudian yang di kanan ini bicara tentang sains ilmiahnya. Kemudian tengahnya itu adalah topiknya, kita saran jadi integrasinya. Ya. Jadi kalau di sini, ya saya memang harus ke sini. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah tentang saya bicara misalnya saja di sini bicara tentang ya, metabolisme sekunder yang berkaitan dengan ini bidang sains, tapi ini bidang etoscience-nya. Jadi saya bicara tentang apa itu sarang semut. Kemudian senyawa apa yang ada di sarang semut. Terus berbasis kajian ilmiah. Nah, kemudian di sini bicara tentang etnoscience berkaitan sarang semut, apa itu sarang semut, pengetahuan masyarakat tentang sarang semut, gunanya dan sebagainya, cara membuat tes dan sebagainya kita bicarakan di sini. Nah, di sini tentang topik tentang sarang semut sebagai oke, terus. Nah, ini contoh-contoh instrumen, oke, ada Bu Wora, ada Bu Sonda, terus. Nah, jadi ini adalah nanti Bapak Ibu kalau dapat file ini bisa lihat, oh
Itu toh yang dinamakan referensi yang berkaitan instrumen. Kalau kita bicara tentang etnoscience, nama, tradisinya, ciri-ciri tanamannya, kegunaannya, bagian mana yang bermanfaat. Kemudian di situ cara membuat, ya, cara merawat dan cara misalnya bagaimana agar diperoleh khasiat. Ya. Obat sarang semut itu bisa sebagai obat yang bermanfaat atau bisa lebih laku. Nah, ternyata mereka masyarakat itu ditambah bunga melati. Saya kira ditambah bunga citra lestari, ternyata ditambah bunga melati. Ditambah, jadi serbuk dari sarang semut yang sudah jadi ditambah, ya, serbuk bunga melati. Terus saya tanya, kenapa bunga melati? Biar baunya tidak apok. Nah, apok. Ternyata bisa jauh juga apok. Ya, saya tanya kok bisa bahasa Jawa, nggak tahu itu apok itu juga di sini ada. Oh, ya. Oke, apok itu berarti bahasa nasional. Merauke dan Jawa ada apok. Nah, di situ kita tanya, mengapa kok ditambah ini, mengapa ini, bagaimana posisi kita. Nah itu nanti ketika dia bicara itu benar-benar kita terprogram di benak kita itu ada konsep-konsep yang saya. Oke, terus ada depan saja. Ini enoflog ini ada Bu Heni, ya sebagai ya etnoflog Indonesia nanti ya punya etnoflog ya nanti dikembangkan terus buat vlog itu mahasiswa disuruh buat vlog itu kemudian nanti dimasukkan di Instagram gitu dan etnoflog media-media yang dibuat ini kita ajukan sebagai hak cipta sehingga kemarin ada beberapa etnoflog jadi vlog yang isinya etnoscience bicara tentang mati. Kemudian ada yang bicara tentang ini Bu Lina ini tentang gula Jawa, gula merah masyarakat Suro. Ada juga yang bicara tentang jamu dan sebagainya. Nah, tapi itu nanti dalam konteks itu dipelotkan karena medianya media dalam era milenial. Jadi buat media seperti itu nanti dibuat ya dihakikan. Oke terus. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan enoflog tadi ini Bu. Jadi yang timnya ini ke mana saya tidak tahu ada tulisannya di sana. Kemudian dia menanyakan apa buah pati, buah atau tanaman pati sebagai sumber pembelajaran sains kimia yang berkaitan sebagai obat. Nah, oke, terus isinya enoflog ini Bu Heni bersama timnya ini ada observasi, kemudian sampai di situ dia menanyakan itu ada gambarnya dia wawancara tentang ya tanaman mati. Oke terus. Nah, yang menarik di sini adalah nah di sini terus wawancaranya. Nah, di sana ternyata ya ada beberapa yang menarik ya. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang tanaman mati itu bisa ya sebagai bahan pembelajaran yang berkaitan dengan alam atau berkaitan dengan metabolisme. Oke, terus, nah ini ternyata buah mati itu memiliki senyawa itu, ya, strukturnya itu. Nah, katanya buah mati itu sebagai anti KB, dapat apa ya sebagai oleh masyarakat ini digunakan sebagai obat. Nah, ternyata komposisi utama menurut beberapa riset buah mati itu mengandung senyawa alkaloid dan sejenis, ya, ada juga senyawa ya fenol, ya, oke. Nah, terus, nah itu yang nah, setelah itu nanti tentang formasi komposisi dan sebagainya itu mencari literatur yang sesuai dengan itu. Nah, nanti kalau Anda ingin tahu tentang formasi dan sebagainya, silakan nanti bertanya sama Bu Heni yang telah melakukan riset ini. Cuma saya ingin menyampaikan ini loh karyanya Bu Heni juga sebagai ya contoh. Oke, terus. Nah, ini akar kuning itu senyawa berberit. Nah, akar kuning juga sebagai anti senyawa yang berkaitan dengan menyembuhkan penyakit hati hepatitis. Nah, ternyata di situ ada senyawa namanya berberit. Nah, struktur senyawa berberit itu saya gunakan sebagai motif batik. Saya lanjutkan. Nah, strukturnya bagus. Nah, di situ saya gunakan sebagai motif batik. Jadi di sini ada motif batik yang mana di sini ada struktur berberit. Ini struktur berberit ini struktur berberit saya gunakan di sini. Ini motifnya. Batik ini adalah gambar yang seratan dari akar kuning.
Nah, di situ gambar strukturnya, struktur berbelit. Jadi batik berbelit atau batik akar kuning. Oke, terus. Nah, kemudian itu juga mangrove. Di sini saya kira juga penting bajaga. Nah, bajaga juga itu kemudian bajaga itu strukturnya yang di sana itu. Kemudian struktur bajaga itu saya gunakan oleh mahasiswa kami digunakan sebagai itu apa itu batik yang untuk itu tas. Itu kan tas kan, tas kecil yang mana gambaran ada cangkir, kemudian ada struktur dari bajaga. Nah, itu sebagai bentuk kewirausahaan kreatif. Ya, jadi kalau Anda nanti melihat struktur kimia yang bagus, unik, silakan dibuat dalam bentuk tadi batik seperti itu. Ini mahasiswa saya, sehingga dia akan mengembangkan kemampuan berpikir cerdas, kreatif, kritis dan sebagainya. Dari struktur bajaga. Dan itu ada sekitar 20 batik, motif batik kimia, ada terpenoid, alkaloid, antosian, itu semua saya gunakan sebagai struktur batik kimia. Yang membuat mahasiswa, kemudian saya buatkan sebagai hak cipta. Nah, jadi ada hak cipta, batik, hukumin, hak cipta, terpenoid dan sebagainya. Nah ini bagaimana prosesnya itu ringkasan kalau kita buat vlog terus. Ya. Nah ini kita bisa sedikit taksus, oke? Nah ini taksus. Jadi ini latar belakang mengapa hutan tropis dan sebagainya Indonesia kaya dengan hutan tropis, sehingga saya ingin mencoba mengubah mitos ke saintifik dengan etnosen. Oke, terus mas. Oke. Nah ini kemarin yang saya ceritakan pada Anda, ini saya ke Tangan Singgalang itu istri saya sama Usulda yang putih, yang satu kali itu istri saya. Nah saya ke situ naik terus ke bawah. Oke. Terus tadi yang sana tadi oke. Ini buku-buku yang berkaitan dengan taksus. Nah ini yang paling kiri yang baru terbit. Ya. Oke. Terus nanti saya kasih hadiahnya. Ini proses saya ketika itu wawancara yang paling kiri dengan Pak Kapi ini super terus. Nah ini kegiatan saya selama ini. Nah ini dengan penunjuk jalan ke gunung, saya ke gunung kemudian naik di tengah jalan ini Mbak Rehin. Ini mahasiswa IPA dari UNP. Saya ajak naik, semangat ya, walaupun kecil dia semangat. Akhirnya sampai di puncak, kemudian ketemu tanaman taksus. Nah ketika bicara itu sebenarnya selesai sebenarnya banyak sekali ya etos yang kita libatkan. Oke, terus ada etnobotani, etnomedicine dan sebagainya. Oke, Pak. Terus lanjutkan. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan itu hasil wawancara saya tentang etoscience yang berkaitan dengan tadi taksus, fokusnya mulai apa, nama tanaman, kemudian ciri-cirinya dan sebagainya, itu contoh. Nah di kanan itu ada pengetahuan masyarakat Pak Devi. Terus, nah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai pemicu untuk tanya jawab. Terima kasih dan mohon maaf yang sebetulnya tidak ada yang kurang berkenan dan mudah-mudahan nanti bisa diperjelas oleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sudarmin untuk pemaparannya yang luar biasa. Kebetulan di tempat ini ada artis dari karya vlog saya kemarin, Prof. Adik Fakar, dia duduk di operator, ini artisnya dengan ada beberapa mas kimia juga yang kemarin saya gunakan untuk membantu membuat vlog. Baik, yang bisa saya tangkap dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Darmin adalah ada beberapa tahap pembelajaran berbasis etnoscience yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama observasi, kemudian verifikasi dan reduksi, lalu dikonseptualisasi dan kemudian didokumentasi. Jadi aktivitas pembelajaran kita ini memang penting untuk dipublikasikan baik melalui jurnal ilmiah maupun melalui media sosial, misalnya seperti yang sudah ditunjukkan tadi, blog, Instagram, Facebook, kemudian ada juga TikTok, itu bisa kita manfaatkan untuk mempublikasikan kegiatan etnoscience kita. Apalagi kita berada di Merauke yang kaya potensi budayanya. Jadi kita apa saja yang ada di sekitar kita, bukan cuma yang di Wasur, mungkin yang di Kude atau Onggaya atau di mana yang berasal dari
bersemayam di tempatnya Ibu Kampus, itu juga bisa dijadikan sumber-sumber untuk pembelajaran IPA. Demikian mungkin dari saya. Untuk berikutnya sesinya adalah sesi diskusi. Silakan untuk yang ingin bertanya, ada 2 kesempatan bagi penanya di sesi di ruangan ini dan 2 kesempatan di sesi virtual. Silakan. Mungkin sambil menunggu yang di sesi ini, Bro, kita ke yang sesi virtual dulu. Sudah ada yang bertanya nih dari Ibu Mursiti Universitas Negeri Semarang. Jadi pesertanya dari UNES juga ada. Ini bertanya kepada Prof. Sudami, apakah ada formula atau resep-resep tertentu saat kita akan mengkonsumsi bahan-bahan alam, misalnya bahan sumur? Silakan, Prof. Selamat datang. Saya pikir tanyanya banyak oleh-olehnya apa gitu. Ternyata oleh-oleh. Terima kasih Bu Siti, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di masyarakat memang beliaunya sepertinya belum memiliki pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan teh sarang semut. Besok saya kasih oleh-oleh sarang semut untuk Bu Siti. Saya beli teh sarang semut nanti. Terima kasih, Coba, Prof. ya, bagaimana khasiatnya untuk menurunkan berat badannya Bu Siti. Waduh. Jadi belum ada Bu, nanti formula dan sebagainya justru itu menjadi bahan kajian kita. Misalnya kita lihat ada situs masjid, kemudian kita lihat dengan konsumsi itu tadi teh sarang semut, kemudian bagaimana efek terhadap berat badan atau kekuatan imunitas, ya bagaimana pengaruhnya terhadap misalnya anti kanker dan sebagainya. Kalau anti kanker memang kemarin sudah saya lakukan, hanya saya mengambil ekstraknya saja dengan cara dibuat teh, kemudian saya evaporasi dan sebagainya. Dari situ kemudian kita manfaatkan untuk ini anti kankernya. Memang sangat sederhana karena inquiry saya adalah hanya inquiry yang masih sekedar inquiry tingkat rendah, inquiry dengan kebidik. Itu saja Bu Siti. Salam dari Merauke untuk Semarang. Ya, terima kasih, Prof. Ditunggu oleh-olehnya. Silakan yang mau bertanya berikutnya. Atau mungkin dari dosen, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih, Prof. Terkait etnoscience, saya ingin tanyakan bahwa yang Prof itu kegiatan inquiry di skop tanaman taksus. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah bisa model pembelajaran lain digunakan dalam etnoscience ini? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama teman-teman dari media yang ikut virtual, saya ingin ceritakan sedikit tentang inquiry. Jadi ketika kita bicara inquiry, latar belakang saya kebetulan S1 saya pendidikan kimia, S2 saya kimia organisasi alam, kemudian S3 saya pendidikan IPA. Jadi dengan demikian saya menguasai minimal dari TPATK yang mengenai teknologi, pedagogik, konten nulisnya saya mencoba untuk mengembangkan. Jadi kalau kita ingin bicara tentang etnoscience, memang dua antara kimianya atau bidang kajian konten knowledge-nya, pedagogik knowledge-nya, dan teknologi knowledge-nya harus kita kuasai. Sehingga ketika saya menetapkan inquiry, saya menggunakan inquiry, saya belajar inquiry. Inquiry itu yang saya gunakan namanya inquiry-nya miliknya Wening. Nah, Anda coba nanti di browsing Wening inquiry-nya Wening itu ada 8 atau 10, ada yang mengatakan 10 tingkat. Ya. Mulai inquiry discovery, kemudian inquiry yang berkaitan dengan berbasis laboratorium, mulai dari yang terbimbing dan bebas, itu mungkin yang bebas itu 3, yang tertutup sama yang bebas. Inquiry nanti untuk membuktikan hipotesis, nanti kemudian inquiry yang berbasis pada untuk
untuk menjawab tantangan persoalan yang nyata. Jadi makin ke kanan, makin ke atas itu makin tinggi. Jadi kalau kita inquiry-nya itu untuk pembelajaran saya hanya inquiry discovery dan inquiry yang berbasis laboratorium yang terpenting. Oleh karena itu, ini sebenarnya ini sebagai contoh bisa digunakan untuk mata-mata untuk bidang-bidang kajian lain. Misalnya saran semut bisa tadi sudah saya gunakan. Apa kira-kira misalnya yang makanan lokal bisa juga Bu, makanan lokal. Mungkin mulai dari inquiry-nya kita mungkin mengamati itu, kemudian nanti ditelaah lagi seperti kadar dari berbagai makanan lokal dengan karbohidrat, lemak kandungannya berapa untuk menjawab tadi yang saya ceritakan kemarin, yang minta Bu Woro untuk meneliti tentang kandungan itu komposisi yang ada di makanan lokal, parekan lokal, mulai gaplek itu kira-kira karbohidratnya berapa sih kok masyarakat mengatakan kalau sakit diabetes itu yang paling baik makannya kan ini. Nah makanya saya suruh dia berbasis laboratorium mengukur kandungan dari karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya, dan itu dapat dibandingkan lagi dengan kandungan nasi dan sebagainya yang kita konsumsi, katanya itu tidak baik untuk kesehatan. Nah dari itu bisa kita jelaskan mengapa kok itu bisa menggunakan bahan-bahan parekan lokal tadi bisa digunakan menurunkan atau sangat baik untuk diabetes. Nah inquiry-nya tadi menelaah kandungan tadi yang di laboratorium. Jadi bisa semuanya Bu, bisa di-inquiry Bu, kalau tergantung kita inginnya konteksnya apa bisa kita inquiry kan. Ya. Minimal inquiry discovery atau berbasis laboratorium. Kalau anak-anak S1 itu saya secara sedikit nanti biar mereka tahu kalau S1 itu hanya saya itu hanya merekonstruksi Bu ini, jadi tidak sampai saya praktek di laboratorium enggak. Susah itu kalau orang S1 nanti bisa membuat bahan ajar saja alhamdulillah, membuat media saja alhamdulillah, cocok antara fokus itu saya dengan topik-topik IPA atau kimianya sudah alhamdulillah, sudah bersyukur saya. Itu untuk S1. S2 saya mengembangkan medianya sampai menghasilkan dan sebagainya, variabelnya jangan hanya satu makanan tentunya, tapi bisa 2 atau 3, sehingga nanti dia melihat suatu secara komprehensif. Nah, kalau 3, S3 saya minta sampai pada eksplanasi sampai kerja laboratorium, sehingga secara ilmiah dapat membuktikan secara laboratoris dan saya minta juga secara benar. Jadi tingkatannya yang agak juga kuat di dalam bidang tadi inquiry di dalam laboratorium membuktikan secara baik. Saya kira itu level-levelnya. Jadi jangan sampai S1 sampai di laboratorium agak susah itu bisa membuat kita ada syukur saya itu. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang pas untuk Bu ini. Oh ya, silakan ada mahasiswa. Itu gini. Terima kasih waktunya. Jadi pertanyaan saya untuk pembahasan kearifan lokal ini, kami membahas tersebut di bidang untuk bidang lainnya rumpun sains, apakah ada materi sains secara umum yang bisa berkaitan dengan etno Papua, khususnya untuk sarang semutnya sendiri, Pak? Untuk pembahasan kearifan lokal ini kan membahas sarang semut hanya di bidang kimia saja. Nah, untuk bidang lainnya rumpun sains, apakah ada materi sains secara umum untuk yang bisa berkaitan dengan etno Papua, terkhususnya sendiri sarang semutnya? Tadi sudah saya slide yang paling terakhir tadi ketika bicara kasus Sumatera. Orang biologi bisa bicara mengenai etnobotaninya.
Kemudian orang kimia bisa tentang komponen utamanya. Jadi mungkin bisa bicara tentang komposisi senyawa apa yang ada di sana orang kimia. Kemudian orang fisika mungkin kalau ada bisa juga bicara tentang apa yang ada di situ, suhu, kelembapan udara, ya dari tanaman taksus. Jadi kemarin menarik sekali mahasiswa dari Busonda itu dari UNT, ketika naik di puncak itu, di puncak yang Singgalang itu sampai 3-4 jam saya naik daki dengan sangat terjal dan medannya sangat berat. Saya sudah 2 jam itu sudah rasanya sudah capek, saya mau turun, tapi kalau saya turun itu juga sama saja capek. Kenapa? Karena itu kan sangat terjal. Sehingga saya ketika itu kebetulan saya membawa teh taksus. Saya minum teh taksus. Setelah itu rasanya segar sekali, saya hingga saya semangat sampai di puncak menemukan itu tentang tanaman taksus. Nah, di situ yang menarik. Dia bilang sama saya, Pak, saya kan orang IPA, jadi saya ingin lihat kelembapan udaranya. Dia pakai alat, bawa alat mengukur kelembapan udara. Melihat pH-nya, dia membawa alat untuk mengukur pH-nya. Kemudian dia melihat lagi kemarin kelembapan, kemudian ada kaitan tanahnya, terus kemudian dia catat itu, ya taksus itu daunnya bagaimana, dia catat sendiri. Itu menarik sekali. Sehingga dari tim itu ada yang mengatakan ingin melihat itu dari lingkungannya, etnoekologinya, jadi dari kelembapan udara, kandungan CO2 yang ada di sana, pH-nya, kemudian ada yang melihat tanaman kaktusnya. Jadi dari tim itu secara kreatif dia melihat seperti itu. Nah, setelah itu saya mau minta coba izin sama si petugas yang membawa tanaman itu. Kemudian saya suruh menanam. Nah, sekarang dia baru proses menanam. Ternyata tanaman kaktus itu kalau dibawa ke darat itu tidak hidup, Bu Edi. Sehingga ternyata suhu dan sebagainya itu harus sesuai yang ada di sana. Kemudian saya suruh membandingkan antara tanah yang ada di sana, kaktus yang ada di dataran tinggi tadi, kemudian dia membawa lagi satu tanahnya tidak asli dengan tidak, jadi dia memberi kompos dan sebagainya di pokok bunga. Kemudian saya suruh menanam. Ternyata yang hidup itu yang humus yang asli yang dari bawah tanah. Dengan demikian dari situ kan membuat kita kreatif kan. Oh, ternyata kan ada sesuatu yang memang berbeda mulai dari suhu dan sebagainya. Itulah bicara tentang etnobotani, mulai dari kehidupan dan sebagainya. Nah, tapi secara kimia saya sudah tunjukkan hidup taksus ada senyawa ini, fitokimia ini, strukturnya ini, itu. Dengan demikian saudara bisa mengembangkan juga yang lain. Jadi kalau ada Papua itu bisa Anda kembangkan kira-kira mungkin mulai dari tanamannya apa, makanannya apa yang unik gitu ya. Kemudian dan yang namanya kearifan lokal itu bisa kearifan lokal dalam ya misalnya kearifan lokal suatu daerah, ada kearifan lokal dalam tingkat provinsi atau misalnya ada yang nasional batik misalnya, itu kan kearifan lokal sudah nasional. Saya kira begitu bisa digunakan sebagai bentuk sumber pembelajaran etnografi. Jadi saya kira itu, dan nanti ini yang bertanya saya kasih dia buku. Oke, terima kasih. Tanggapannya, jadi selamat ya kepada Irda karena dapat hadiah buku. Mau langsung diberikan berapa? Oh iya, silakan Irda. Ini buku saya pakai. Yang terbaru. Taksus dan ini yang akan bicara tentang inquiry dan sebagainya. Sama Anda bicara apa yang inquiry dari penting, ada buku inquiry tentang penting, kemudian ada hasil saya tentang taksus, mulai dari anti bakteri, anti kanker, anti oksidan, kita semua. Dan ini buku saya yang terbaru, dan 1 November 2021 nanti saya akan datangkan itu kemudian motivasi menjadi profesor ya. Terima kasih. Ya.
sudah ada pemenang door prize-nya. Sehingga sepertinya untuk sesi pertama ini sudah selesai. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Prof untuk presentasi materinya yang dan partisipasi baik peserta online maupun peserta yang ada di ruangan. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan waktunya ke pembawa acara saya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sudarmin SSI yang telah menyampaikan materi dan juga ilmu yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada Ibu Eni Purwandar Asmadiku SSI MSI yang telah membantu kita dalam sesi pemaparan materi pertama. Selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan sertifikat kepada pemateri. Kami mohon kepada Bapak Jenny Jason Tomgendek SPD MPD selaku pelaksana tugas Ketua Jurusan Pendidikan Kimia untuk menyerahkan plakat dan sertifikat kepada pemateri. Ya, terima kasih. Aman. Ya. Tadi yang datang mana? Punya catatan. Hadirin Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu istirahat sholat dan makan. Dikarenakan waktu menunjukkan. Dikarenakan waktu menunjukkan pukul 11.16 di waktu Indonesia bagian timur, maka selanjutnya kita akan beristirahat selama 45 menit ke depan. Dan kita akan kembali ke ruangan ini pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kepada peserta dan panitia, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pemateri yang berada di ruangan, dipersilahkan untuk beristirahat. Bagi peserta seminar online, dipersilakan apabila ingin beristirahat atau meninggalkan kursus, dan Bapak Ibu bisa kembali ke Zoom ini untuk melanjutkan pemaparan materi kedua dan diskusi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya sudah mengikuti seminar sesi pertama. Kita akan ketemu lagi di seminar
sesi kedua di room yang sama. Jadi kita di Indonesia Timur sudah pukul 11.17. Teman-teman di Indonesia Barat sekarang jam 9.17. Jadi mohon kesabarannya, jika ingin meninggalkan room silahkan, dan kami tunggu 45 menit lagi untuk bergabung di room yang sama. Terima kasih Bapak Ibu, dan yang ada di room akan kami hibur dengan lagu-lagu yang bisa kami putarkan. Terima kasih.